Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 39 keterolak akan mempresentasikan mengenai obat keterolak. Berikut adalah nama-nama kelompok. Itu ketorolak. Ketorolak adalah obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS yang digunakan untuk meredakan nyeri, nyeri sedang hingga berat, terutama setelah operasi atau prosedur medis yang menyebabkan nyeri. Hubungan ketorolak dengan sistem imun, ketorolak adalah obat inflamasi non-steroid atau OAINS yang bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX yang berperan dalam produksi prostaglandin. Prostaglandin adalah mediator inflamasi yang berperan dalam respon imun tubuh terhadap cedera atau infeksi. Setelah itu, di sini ada nama generik dan paten. Nama generik ketorolak adalah ketorolak tremotamol atau ketorolak trometamin. Sedangkan nama dagang atau nama patennya antara lain Dolac, Ervapin, Etofion, Farpain, Ketoflam, Ketorolak trometamol, Ketorolak trometamin, Ketosik, Ketrobat 30, Laktor, Lantipain, Latorek, Matolak, Kuapain, Satikol, Remopain 3%, Rindopain, Skelto 30, Teranol minus 10, Toramin, Torasik, Trolak, dan Sefolak. Di sini ada gambar tiap sediaan bentuk obat. Ketorolak tersedia dalam bentuk tablet dan injeksi tablet. Ketorolak tersedia dalam kekuatan 10 mg. Sediaan injeksi ketorolak tersedia dalam kekuatan 10 mg atau mililiter dan 30 mg per mililiter. Warna cairan adalah bening atau transparan. Baik, saya akan menjelaskan golongan dan klasifikasi keterolak. Yang pertama, golongan obat. Golongan obat keterolak tergolong obat keras. Keterolak termasuk dalam golongan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID atau obat antiinflamasi non-steroid OAINS. Yang kedua, klasifikasi obat. Analgesik non-narkotika. Keterolak digunakan untuk mengurangi nyeri tanpa mengandung bahan yang menyebabkan ketergantungan seperti narkotika. Yang kedua, antiinflamasi. Ketorolak memiliki efek mengurangi peradangan. Yang ketiga, antipiretik. Ketorolak dapat digunakan untuk menurunkan demam meskipun ini bukan penggunaan utamanya. Ketorolak ada indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama indikasinya, ketorolak digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat dalam jangka pendek. Berikut ini adalah beberapa indikasi spesifik untuk ketorolak. Yang pertama, nyeri akut pasca operasi, terus nyeri sedang hingga berat yang memerlukan analgesik yang kuat, lalu nyeri muskuloskeletal, dan nyeri pada kondisi tertentu yang memerlukan pengobatan antiinflamasi. Lalu ada kontraindikasinya, memiliki beberapa yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan sistem imun dan kondisi lainnya. Penggunaan ketorolak tidak disarankan bagi pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap ketorolak atau maupun komponen lain dari obat tersebut. Ketorolak dapat meningkatkan risiko perdarahan gastrointestinal. Obat ini dapat memperburuk fungsi ginjal karena efeknya yang menghambat fungsi trombosit. Ketorolak dapat meningkatkan risiko perdarahan pada pasien yang rentan. Pasien yang mengalami reaksi hipersensitivitas terhadap oasin lainnya mungkin juga mengalami reaksi serupa terhadap ketorolak. Kombinasi ini dapat meningkatkan risiko efek samping yang serius serta perdarahan gastrointestinal atau nefrotoksisitas. Penggunaan ketorolak dapat memicu reaksi alergi berat pada pasien dengan kondisi ini.
Berikut adalah efek samping dari penggunaan keterolak yang berhubungan dengan sistem imun. Yang pertama ada ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan. Pembengkakan ini terutama di wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. Yang keempat, sesak nafas atau kesulitan bernafas. Yang kelima, denyut jantung cepat atau tidak teratur, pusing, atau pingsan. Kemudian akan lanjut ke farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik ini memiliki ada beberapa mekanisme. Yang pertama itu mekanisme aksi. Ketorolak adalah obat antiinflamasi non-steroid yang bekerja dengan menghambat enzim psikosigenesa atau SOX. SOX adalah enzim yang terlibat dalam sintesis prostaglandin dari asam akridonat. Prostaglandin adalah zat yang menyebabkan peradangan, nyeri, dan demam. Dengan menghambat COX, ketorolak mengurangi produksi prostaglandin sehingga mengurangi peradangan, nyeri, dan demam. Efek antiinflamasi dari ketorolak ini yaitu mengurangi respon inflamasi dengan menghambat produksi prostaglandin yang menyebabkan penurunan pembengkakan, kemerahan, dan panas yang terkait dengan peradangan. Efek analgesik ketorolak meredakan nyeri dengan mengurangi produksi prostaglandin yang bertanggung jawab atas transmisi sinyal, nyeri, dan sistem saraf pusat. Sekarang ke efek antipiretik. Dengan menghambat COX dan mengurangi produksi prostaglandin di hipotalamus, ketorolak menurunkan suhu tubuh yang meningkat karena demam. Kemudian farmakokinetik ketorolak. Penyerapan ketorolak dapat diberikan secara oral atau melalui suntikan intravena, intramuskular yang diberikan secara oral diserap dengan secara cepat saluran pencernaan, mencapai konsentrasi puncak dalam darah dalam waktu sekitar 1-2 jam. Kemudian pada fase distribusi ini setelah diserap, ketorolak tersebar secara luas ke jaringan tubuh. Nah, obat ini dapat menembus dengan mudah ke jaringan yang terkena peradangan. Metabolisme. Ketorolak di metabolisme di hati menjadi metabolit yang kurang aktif. Metabolit ini kemudian diekskresikan melalui ginjal. Kemudian pada fase eliminasi, sebagian besar ketorolak diekskresikan melalui urin dalam bentuk metabolit yang tidak aktif. Waktu paruh eliminasi ketorolak berkisar antara 4 hingga 6 pada orang dewasa. Dosis dan cara pemberian obat ketorolak. Dosis ketorolak untuk nyeri akut dan digunakan dalam jangka pendek atau kurang dari 5 hari. Dosis intravena atau IV 30 mg sebagai dosis tunggal atau 30 mg setiap 6 jam, tidak melebihi 120 mg per hari. Dosis intramuskular 60 mg sebagai dosis tunggal atau 30 mg setiap 6 jam, tidak melebihi 120 mg per hari. Dosis per oral 20 mg sekali setelah IV atau terapi intramuskular, kemudian dilanjutkan 10 mg setiap 4-6 jam, tidak melebihi 40 mg per hari. Nursing consideration, di mana pertama adalah evaluasi riwayat medis. Sebelum memberikan keterolak kepada pasien, perawat harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap riwayat medis pasien, termasuk riwayat alergi terhadap obat-obatan, riwayat perdarahan gastrointestinal, riwayat penyakit ginjal atau hati, serta riwayat penyakit jantung atau stroke. Kedua, penilaian nyeri. Sebelum dan setelah pemberian ketorolak, perawat harus melakukan penilaian nyeri pada pasien untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan. Hal ini penting untuk menentukan apakah perawatan yang diberikan telah berhasil untuk mengurangi nyeri pada pasien atau tidak.
Yang ketiga, pemantauan efek samping. Perawat harus memantau pasien untuk kemungkinan efek samping dari ketarolak, seperti perdarahan gastrointestinal, gangguan fungsi ginjal, dan reaksi alergi. Pemantauan tekanan darah, tanda-tanda perdarahan, dan fungsi ginjal yang teratur sangat penting. Keempat, pemberian dengan makanan. Ketarolak harus diberikan bersama makanan atau susu untuk mengurangi risiko iritasi lambung dan gangguan pencernaan. Yang kelima, pemberian dengan hati-hati pada pasien tertentu. Di sini ketarolak harus diberikan dengan hati-hati pada pasien yang memiliki risiko tinggi terhadap efek samping, seperti pasien lanjut usia, pasien yang riwayat perdarahan gastrointestinal, atau gangguan ginjal, dan pasien dengan penyakit jantung. Keenam, pemantauan interaksi obat. Perawat harus memperhatikan kemungkinan interaksi obat antara ketarolak dan obat-obatan lain yang sedang digunakan oleh pasien. Beberapa obat seperti antigokulan atau diuretik dapat berinteraksi dengan ketarolak dan meningkatkan risiko efek samping. Yang terakhir, edukasi pasien. Di sini sangat penting peran perawat karena harus memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan ketarolak, termasuk dosis yang tepat, jadwal pemberian, efek samping yang mungkin terjadi, dan tanda-tanda bahaya yang perlu segera dilaporkan kepada petugas medis. Baik, saya akan menjelaskan indeks keamanan kehamilan. Ketarolak dikualifikasikan dalam kategori kehamilan C dan D pada trimester 3 oleh FDA karena kurangnya bukti keamanan untuk penggunaan dalam kehamilan. Penggunaan ketarolak pada kehamilan tidak direkomendasikan. Jika harus digunakan, harap gunakan dengan dosis efektif terendah dan dalam durasi sesingkat mungkin. Peringatan menyusui. Ketarolak dapat terserap ke dalam air susu ibu dan sebaiknya tidak menggunakan obat selama masa menyusui karena dapat menghambat prostalagdin dan neonatus. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian special prescription-nya. Yang pertama itu jangan menggunakan ketarolak jika Anda alergi terhadap obat ini atau OAINs lainnya seperti aspirin dan lain-lain. Yang kedua, berikan penurunan dosis harian pada pasien yang di atas 65 tahun dengan berat badan 50 kg ke bawah atau dengan keratin serum cukup tinggi. Yang ketiga, jangan menggunakan ketarolak lebih dari 5 hari. Lalu konsultasikan ke dokter jika Anda masih merasakan sakit setelah 5 hari pemakaian obat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada materi yang tertera pada slide. Terima kasih, sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai obat ketarolak. Terima kasih atas perhatiannya.